Monggo penanya kedua, Mas. Ya, terima kasih. Mau bertanya, Bu. Ibu, mau bertanya. Terkait dengan pencegahan stunting ini, langsung aja ini malam ini. Terkait dengan pencegahan stunting ini, tadi Ibu itu menerangkan bahwa seorang perempuan itu harus gizinya yang baik kan gitu. Nah, di dalam proses pembuatan anak itu kan bukan cuma ibu, kita bapak-bapak di sini ini di belakang ini berperan juga. Maka untuk memberikan bapak sehat, tip-tip bapak sehat dari makanan yang berada di BB POM itu seperti apa? Seperti apa? Seperti itu. Ini yang pertama ya. Setuju Anda bapak-bapaknya? Nanti hadiahnya double. Ya sudah, tidak usah banyak-banyak Bu, kasihkan yang lain sudah berkata. Ini adalah tip kesehatan untuk bapak-bapak. Proses pembuatan anak itu biar tidak sampingnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, jadi gini, sebenarnya kalau untuk makanan yang aman, betul dan bergizi, mau ibu-ibu, mau bapak-bapak sama semua, ya makanannya sama, nggak ada bedanya, itu satu. Yang kedua, kenapa ibu-ibu perlu tambahan khusus pada saat hamil? Karena dia akan memberikan nutrisinya sebagian kepada anaknya, maka perlu tambahan gizi, perlu pemerhatian gizi secara khusus, gitu ya. Nah, bapak-bapak gimana caranya? Ya bapak-bapak ini karena tahu punya kontribusi terhadap, kesehatan anaknya, mulai dari 1000 waktu sama kehidupan, maka hiduplah yang sehat, kurangi merokok. Ini saya menyalurkan aja nih. Terus yang kedua Pak, ini seringkali yang menjadi itu iklan-iklan di internet itu banyak sekali terkait dengan kopi kuat. Ya saya sampaikan nih, ini kebetulan di kantor bapak nanya saya sampaikan. Itu banyak terkait dengan kopi-kopi yang menyatakan bisa menjadi kuat. Itu tolong jangan dibeli Pak. Ya, itu tidak benar dan malah mengandung bahan kimia obat. Bukannya kuat, bapak malah sakit. Itu anak yang besar, bapak masuk rumah sakit, gitu ya. Oke. Ya, masuk ke pertanyaan lain. Yang di belakang sendiri. Ada juga depan terus. Yang paling belakang itu. Paling belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya di pertanyaan terakhir ya. Nama saya Kuku dari PAD Bakti. Pertanyaan saya, Ibu dari tadi menyebut tentang bahayanya makanan dan obat, tapi Ibu tidak pernah menyebut tentang halal-halalnya satu produk bahan makanan atau obat. Yang ini saya tanyakan, sejauh mana terlibatan BPOM ini dalam pemberian atau sertifikasi pemberian label halal pada produk makanan dan obat. Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, jadi gini, tadi saya sampaikan salah satu contoh ya terkait dengan komposisi. Itu adalah perhatian dari Badan POM sebagai regulator terkait dengan pengawasan obat dan makanan. Nah, kalau terkait dengan halal Pak, itu ada rumahnya sendiri, ada yang punya sekarang, yang mengawasi secara khusus yaitu namanya BPJPH ya, Badan Pengawas Jaminan Halal di bawah Kementerian Agama. Nah, institusi inilah yang akan melakukan pengawasan terkait dengan kehalalan. Nah, tapi jadi Badan POM itu kalau kita tahu halal itu kan halalan toiban. Nah, Badan POM toibnya, amannya, sehatnya. Ya. Halalannya ini tentu yang punya kompetensi terkait halalan ya, terkait dengan fatwa dan segala macam. Nah, itu ada di BPJPH. Jadi kalau ditanya apa peran Badan POM memastikan toibnya. Nah, kemudian data inilah yang dirujuk ya, digunakan oleh teman-teman dari BPJPH untuk melihat untuk yang halalnya, konteks halalannya gitu ya. Nah, jadi untuk melindungi masyarakat muslim di Indonesia di dalam aturan regulasi pangan itu juga
sesuai dengan peraturan BPJPH kewajiban pencantuman logo halal. Itu juga bukan sembarangan. Itu ketika suatu produk terdaftar di Badan POM, ketika dia akan mencantumkan logo halal, dia harus membuktikan. Membuktikannya gimana? Dengan sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH. Karena kembali lagi Badan POM ini tidak punya kompetensi terkait dengan kehalalan suatu produk. Itu kompetensinya di BPJPH dan yang juga akan meminta akal MUI kan gitu ya. Nah jadi Badan POM juga tidak sembarangan. Aku boleh nyantumin, enggak, kita minta sertifikatnya sebagai buktinya. Yang kedua tadi pengaturan terkait dengan hal-hal yang sifatnya seperti mengandung babi, dalam proses produksi bisa bersinggungan dengan babi, itu wajib dicantumkan. Jadi itu ada di dalam guideline-nya kalau produk tersebut memang mengandung babi gitu ya. Jadi harus dinyatakan secara jelas. Seperti itu Pak. Terima kasih yang sebagaimana kami sampaikan kepada Ibu Sondang Widya Esti Kasari, SSI APT MKM.